Salam untuk kita semua. Kepada Bapak Ibu dan anak kami yang kami kasih di dalam nama Tuhan kita Yesus Kristus, kami yang melayani kebaktian kita pada hari ini, khusus Jemaat GMI Pos Pelayanan Betania Sukatono, menyampaikan salam kasih. Kita semakin ditambahkan kekuatan melalui asupan makanan minuman supaya kita dibebaskan dari penyakit yang sudah melanda negara kita, bahkan dunia, virus pandemi COVID-19. Sebelum kita memulai ibadah, mari kita sejenak menyatukan hati dan pikiran kita sambil kita berdoa. Kita doakan semua rekan-rekan kita, keluarga kita yang dekat yang jauh, sambil kita berdoa untuk kelangsungan ibadah kita pada hari ini. Mari kita bersatu di dalam doa. Amin. Mari kita angkat lagu pujian nyanyian kita yang sudah ada di bulletin kita dari nomor 4, yaitu nyanyian dari nomor 24 ayat 1. Nyanyiannya, pujilah Tuhan Sang Raja yang Maha Mulia. Mari kita sama-sama menyanyikannya. Pujilah Tuhan Sang Raja yang Maha Mulia, segenap hati dan jiwaku, pujilah Dia. Datang berkat, berilah musikmu berkat, angkatlah puji-pujian. Amin. Akan tetapi Allah menunjukkan kasih-Nya kepada kita oleh karena Kristus telah mati untuk kita ketika kita masih berdosa. Pertolongan kepada kita adalah dalam nama Allah yang menjadikan langit dan bumi. Turunlah kiranya atas kita sekalian anugerah dan sejahtera daripada Allah Bapa dan daripada Anaknya Yesus Kristus. Amin. Bapak, Ibu, dan anak kami yang kami kasih di dalam nama Tuhan kita Yesus Kristus, sebagai pengantar renungan di ibadah kita hari ini, Almanak Gereja Metodis sudah menetapkan sebagai epistel diambil dari Efesus pasal 3 ayat 14 sampai 21. Kami ulangi, Efesus pasal 3 ayat 14 sampai 21. Demikianlah firman Tuhan Yesus Kristus. Doa Paulus. Itulah sebabnya aku sujud kepada Bapa, yang daripadanya semua itu turunan yang di dalam sorga dan di atas bumi menerima namanya. Aku berdoa supaya Ia menurut kekayaan dan muliaannya menguatkan dan meneguhkan kamu oleh Roh-Nya di dalam batinmu, sehingga oleh imanmu Kristus diam di dalam hatimu dan kamu berakar serta berdasar di dalam kasih. Aku berdoa supaya kamu bersama-sama dengan segala orang kudus dapat memahami betapa lebarnya dan panjangnya dan tingginya dan dalamnya kasih Kristus, dan dapat mengenal kasih itu sekalipun ia melampaui segala pengetahuan. Aku berdoa supaya kamu dipenuhi di dalam seluruh kepenuhan Allah. Bagi Dialah yang dapat melakukan jauh lebih banyak daripada yang kita doakan atau pikirkan, seperti yang ternyata dari kuasa yang bekerja di dalam kita. Bagi Dialah kemuliaan di dalam jemaat dan dalam Kristus Yesus turun-temurun sampai selama-lamanya. Amin. Mari kita bersatu dalam doa. Berbahagialah orang yang mendengar serta melakukan firman Allah di dalam kehidupannya sehari-hari. Amin. Bapak, Ibu, dan anak kami yang kami kasih di dalam nama Tuhan kita Yesus Kristus, untuk
warga jemaat pada hari ini boleh kita lihat pada legend kita masing-masing. Kami hanya mengambil beberapa poin, selebihnya bisa Bapak Ibu baca di kebaktian di rumah masing-masing. Kebaktian kita di GMI Pos Pelayanan Betani Sukabumi yang akan kita lakukan pada hari Minggu depan, tanggal 8 Agustus 2021, tetap berbahasa Indonesia dan juga dalam bentuk rekaman di dalam ibadah kebaktian Minggu di rumah. Kita tetap menjaga bahwa situasi di khususnya Kota Medan dan Deli Serdang masih cukup tinggi, berarti kenaikan pasien pandemi COVID-19. Kita harus menjaga jarak, tetap mengikuti prokes yang dicanangkan oleh pemerintah. Itulah himbauan kami melalui ibadah kebaktian kita pada hari ini. Selanjutnya yang lainnya boleh baca di dalam legend kita masing-masing. Inilah Bapak Jemaat yang bisa kami sampaikan di kebaktian kita hari ini. Selanjutnya, mari kita menjadikan hati dan pikiran kita untuk doa syafaat. Adalah kami saudara-saudara yang terkasih dalam Tuhan Yesus, mari kita berdoa syafaat. Segala puji, hormat, syukur, serta kemuliaan-Nya Bapa kami sampaikan dalam kehidupan kami. Selepas hari, Tuhan masih menyertai, memimpin kami, menolong kami, dan melindungi kami dalam setiap kehidupan kami. Kami bersyukur Tuhan buat hari-hari yang Tuhan berikan, buat rezeki, buat semuanya Tuhan. Bapa yang baik, kami bersyukur buat semua kasih setia Tuhan yang masih menyertai kami sampai pada saat ini. Bapa, kami juga bersyukur buat segala yang kami alami Tuhan, buat segala cobaan, sakit penyakit atau apapun itu Tuhan. Biarlah kami selalu mengucap syukur kepada-Mu Bapa. Biarlah dalam kelemahan kami ini, kami semakin mengerti betapa baiknya Tuhan menolong kami tepat pada waktunya Tuhan. Bapa yang baik, kami juga mau berdoa dalam kehidupan kami Tuhan. Sebagai orang tua Tuhan, biarlah Kau bimbing kami Bapa. Ajari kami menjadi orang tua yang penuh hikmat dan bijaksana untuk menghantarkan anak-anak kami menjadi anak-anak kesukaan bagi Tuhan, menjadi anak yang berhasil dan anak yang berguna buat bangsa dan negara. Tuhan Yesus yang baik, kami juga mau berdoa buat anak-anak kami Tuhan yang masih dalam pendidikan Tuhan, mulai dari tingkat TK, SD, SMP, SMA dan sampai perguruan tinggi Tuhan. Biarlah Kau berkati mereka Tuhan, berikan mereka akhlak yang baik, jadikan mereka anak-anak yang menjadi kesukaan bagi Allah, dan jadikan mereka anak-anak yang pintar Tuhan. Bukakan hati dan pikiran mereka Bapa, agar mereka dapat menerima setiap pelajaran yang mereka pelajari, sehingga mereka nanti dapat membaktikannya dalam kehidupan mereka. Terima kasih Tuhan Yesus. Kami juga mau berdoa kepada anak kami yang sudah tamat sekolah Tuhan, biar juga Kau berikan pekerjaan yang terbaik buat dia Tuhan, agar dia juga merasakan betapa indahnya dan baiknya Tuhan Yesus itu. Terima kasih Tuhan Yesus. Kami juga mau berdoa buat anak-anak kami yang sudah cukup waktunya untuk berumah tangga Tuhan, biar Kau berikan jodoh yang sepadan buat mereka. Bagi mereka yang menginginkan keturunan juga Tuhan, Kau bukakan kandungan mereka, agar mereka memperoleh kerinduan hati mereka ya Bapa. Terima kasih Tuhan Yesus. Kami juga mau berdoa buat setiap jemaat kami yang saat ini dalam menjalani sakit penyakit Tuhan. Bapa, walaupun kami sudah mengalami, ada beberapa yang mengalami Tuhan, Bapak Pendeta, Bapak Guru Injil dan keluarga Tuhan, biarlah Kau sembuhkan juga semua jemaat Tuhan. Biarlah kami semakin teguh dan berharap kepada-Mu Tuhan. Biar kami semakin mengharapkan Engkau dalam setiap kehidupan kami Bapa. Dan biarlah kami mengalami Tuhan, kami yakin dan percaya Tuhan. Walaupun kami jatuh, tapi kami tidak akan sampai tergeletak ya Bapa. Karena kami yakin dan percaya Tuhan, karena Tuhan akan menopang kami ya Tuhan. Bapa yang baik, kami serahkan juga bangsa dan negara kami Tuhan dalam tangan-Mu ya Bapa. Biar Kau berkati bangsa dan negara kami ini Tuhan. Walaupun penyakit yang
Kuasa Tuhan jauh lebih besar dari segalanya ya Bapa. Terima kasih Tuhan, kami mau berdoa buat pimpinan negara kami Tuhan. Biar Kau berkati Tuhan dari pimpinan yang paling tinggi sampai yang paling rendah Tuhan. Hikmat dan bijaksana Allah ada pada mereka ya Bapa yang baik. Kami juga mau berdoa buat setiap hamba-hamba Tuhan yang sedang melayani dimanapun dan sedang mengabarkan firman Tuhan. Biarlah kami semakin mengerti dan semakin merasakan betapa Tuhan itu baik dalam kehidupan kami. Terima kasih Tuhan Yesus buat semuanya, kami hanya berserah dan pasrah dalam kehidupan kami. Jadikan kami orang yang bijaksana untuk menjalani kehidupan ini dalam setiap langkah kami ya Bapa. Terima kasih Tuhan Yesus, banyak dosa dan kesalahan kami ya Bapa yang kami lakukan dalam kehidupan kami. Biarlah Kau ampunkan, hapuskan itu semuanya Tuhan, supaya tidak terhalang berkat dan kasih anugerah yang Kau berikan dalam kehidupan kami Tuhan. Terima kasih Tuhan Yesus, terima kasih Bapa yang baik, terima kasih Allah Roh Kudus, terima kasih Bapa. Di dalam nama anak Tuhan Yesus kami berdoa dan mengucap syukur. Haleluya Tuhan. Amin. Bapak, Ibu, dan anak kami yang kami kasihi di dalam nama Tuhan kita Yesus Kristus, mari sejenak kita menyisihkan waktu kita untuk pengumpulan persembahan. Kami memandu dalam kebaktian ini ketika kita mengumpulkan persembahan di rumah kita masing-masing, kami menyanyikan lagu Mohon. Mari kita sama-sama menyanyikan Mohon Tuhan memberkati persembahan kami ini, agar dapat digunakan untuk kemuliaan Tuhan. Amin. Bapak, Ibu, dan anak kami yang kami kasih di dalam nama Tuhan kita Yesus Kristus, untuk menyambut firman Tuhan, mari kita sambut dengan nyanyian pujian kita dari nyanyian nomor 92, hanya ayat 1. Lagunya Kasih Bapa yang bersinar. Mari kita sama-sama menyanyikannya. Kasih Bapa terang bersinar dari surga selamanya. Kini kita diberitanya jadi terang dunia. Biarlah terangmu bersinar dalam dunia yang gelap, agar yang hilang dan sesat dapat keselamatan. Amin. Mari kita bersatu di dalam doa. Kami masih merasakan kasih penyertaan Tuhan dalam kehidupan kami hingga pada saat ini ya Tuhan Yesus Kristus. Walaupun jarang dilakukan, sering tidak berkenan di hadapan-Mu, tapi karena kasih-Mu tetap menuntun, bahkan membimbing dan memberkati kehidupan kami. Pada saat ini ya Tuhan, di kebaktian gerejamu yang kecil, GMI Pos Pelayanan Betania Sukadolo, yang harus berkebaktian di rumah, tolong kuatkan kami, jemaatmu yang kecil ini, melalui kekuatan Roh Kudus, agar kami dimampukan untuk mengikuti kebaktian ini dan melakukan firman yang akan kami dengar di dalam ibadah kami hari ini. Datanglah ya Tuhan melalui kekuatan Roh Kudus, karena kami telah siap mendengarkan firman. Di dalam nama Tuhan Yesus,
Ibu dan anak kami yang kami kasih di dalam nama Tuhan kita Yesus Kristus, sesuai dengan kulit yang sudah ada di rumah kita atau di depan kita, bahwa renungan ibadah kita hari ini kami ambil dari Perjanjian Baru, yaitu yang ditulis Yohanes pasal 6 ayat 1 sampai 21. Yohanes pasal 6 ayat 1 sampai 21. Kami bacakan di dalam nama Tuhan kita Yesus Kristus. Demikianlah firman. Yesus memberi makan 5.000 orang. Sesudah itu Yesus berangkat ke seberang danau Galilea, yaitu danau Tiberias. Orang banyak berbondong-bondong mengikuti dia, karena mereka melihat mukjizat-mukjizat penyembuhan yang diadakannya terhadap orang-orang sakit. Dan Yesus naik ke atas gunung dan duduk di situ dengan murid-muridnya. Dan Paskah, hari raya orang Yahudi, sudah dekat. Ketika Yesus memandang sekelilingnya dan melihat bahwa orang banyak berbondong-bondong datang kepadanya, berkatalah ia kepada Filipus, "Di manakah kita akan membeli roti supaya mereka ini dapat makan?" Hal itu dikatakannya untuk mencobai dia, sebab dia sendiri tahu apa yang hendak dilakukannya. Jawab Filipus kepadanya, "Roti seharga 200 dinar tidak akan cukup untuk mereka ini, sekalipun masing-masing mendapat sepotong kecil saja." Seorang dari murid-muridnya, yaitu Andreas, saudara Simon Petrus, berkata kepadanya, "Di sini ada seorang anak yang mempunyai 5 roti jelai dan 2 ikan. Tetapi apakah artinya itu untuk orang sebanyak ini?" Kata Yesus, "Suruhlah orang-orang itu duduk." Adapun di tempat itu banyak rumput, maka duduklah orang-orang itu, kira-kira 500.000 laki-laki banyaknya. Lalu Yesus mengambil roti itu, mengucap syukur dan membagi-bagikannya kepada mereka yang duduk di situ. Demikian juga dibuatnya dengan ikan-ikan itu sebanyak yang mereka kehendaki. Dan setelah mereka kenyang, dia berkata kepada murid-muridnya, "Kumpulkanlah potong-potongan yang lebih supaya tidak ada yang terbuang." Maka mereka pun mengumpulkannya dan mengisi 12 bakul penuh dengan potongan-potongan dari kelima roti jelai yang lebih setelah orang makan. Ketika orang-orang itu melihat mukjizat yang telah dilakukannya, mereka berkata, "Dia ini adalah benar-benar nabi yang akan datang ke dalam dunia." Karena Yesus tahu bahwa mereka hendak datang dan hendak membawa dia dengan paksa untuk menjadikan dia raja, ia mengimpit pula ke gunung seorang diri. Dan ketika hari sudah mulai malam, murid-murid Yesus pergi ke danau, lalu naik ke perahu dan menyeberang ke Kapernaum. Ketika hari sudah gelap, Yesus belum juga datang mendapatkan mereka, sedang laut bergelora karena angin kencang. Sesudah mereka mendayung kira-kira 2-3 mil jauhnya, mereka melihat Yesus berjalan di atas air mendekati perahu itu. Maka ketakutanlah mereka. Tapi dia berkata kepada mereka, "Aku ini, jangan takut." Mereka mau menaikkan dia ke dalam perahu, dan seketika itu juga perahu itu sampai ke pantai yang mereka tuju. Demikian firman kita untuk kebaktian hari ini. Bapak, Ibu, dan anak kami yang kami kasih di dalam nama Tuhan kita Yesus Kristus, memang renungan di kebaktian ibadah kita pada hari ini agak panjang, namun kami yakin Bapak, Ibu, dan anak kami yang berada di rumah tetap bisa memahami, mengikuti, karena firman yang dituliskan Yohanes ini sudah sering disampaikan di dalam kebaktian-kebaktian sebelumnya. Kami mau mengambil tema dari bacaan firman Tuhan ini, yaitu bangunlah iman dan mengucap syukur. Membangun iman sangat sulit ketika situasi sekarang ini
di pandemi COVID-19, khususnya di GRI Poskolaran Becanda Sukadono yang harus mengikuti anjuran pemerintah PPKM, sehingga ibadah harus dilakukan di rumah. Bahkan di kenyataan hidup pun ada banyak orang karena sekat-sekat yang dilakukan di perjalanan, bahkan mal tutup, ada banyak orang kehilangan mata pencaharian. Bagaimana membangun iman kalau ekonomi keluarga tertekan? Inilah yang disampaikan firman pada kebaktian kita hari ini. Bagaimana Tuhan Yesus menghadapi orang banyak berbondong-bondong mendekati Dia. Padahal belum tentu semua orang yang datang kepadanya ingin mengikut Dia. Ada banyak karena mujizat yang dilakukan menyembuhkan orang sakit. Karena di antara orang banyak itu banyak yang sakit. Ada juga di antara yang banyak itu hanya ingin diberi makan, karena mereka mungkin termasuk orang-orang yang sulit mendapatkan makanan di dalam kehidupan. Inilah latar belakang yang dipaparkan oleh Yohanes di dalam firman ini untuk renungan ibadah kita hari ini, supaya kita menyikapinya, jeli melihat bagaimana di kehidupan kita saat ini, bagaimana kita bisa menyikapi apapun pergumulan yang kita hadapi di tengah-tengah situasi pada saat ini. Apakah kita terimbas, ikut oleh ajakan dunia, oleh ajakan keinginan daging? Apakah kita tidak membuka iman kita, membuka kepercayaan kita kepada Tuhan Yesus, bahwa apa yang mau kita minta, apa yang mau kita butuhkan dalam buah dengan sepenuh iman, pasti Tuhan mengabulkannya. Inilah yang perlu kami sampaikan di tengah-tengah ibadah kita, di tengah-tengah keluarga pada saat ini, karena Tuhan Yesus berkata kepada sudah pengikutnya, yaitu para pengikut Tuhan Yesus, ketika menyeberang dihalau oleh angin ribut di laut, mereka ketakutan. Dan Tuhan Yesus berjalan di atas air. Juga para murid-muridnya heran, kok bisa Tuhan Yesus berjalan di atas laut? Tidak percaya. Konon lagi kita yang berbagai kemelut, berbagai pergumulan yang mendesak kehidupan kita, mungkin kita sulit mempercayai sesama kawan, sesama satu gereja, sesama satu kampung SDM. Mungkin sulit kita mempercayai ketika ada musibah, ada jangkauan sosial yang harus dilakukan. Sulit kita memberikan bantuan tenaga, pikiran mungkin dalam hal untuk peduli seperti yang disarankan oleh firman Tuhan Yesus. Inilah yang perlu kami sampaikan melalui renungan kita hari ini di kebaktian di rumah, supaya kita membangun iman, tidak menidurkan iman, tapi membangun iman sambil mengucap syukur. Bagaimana kita menyikapi hidup ini ketika kita dilanda kemelut, dilanda pergumulan, dan kita diluputkan dari sana? Apakah kita tidak mengucap syukur? Sedangkan kita bisa dihantarkan saat ini mengikuti ibadah, walaupun ibadah kita di rumah, kita sudah mengucapkan syukur kepada Tuhan Yesus atas tuntunan kasih setianya. Kita masih diperkenankan bernafas di dalam kehidupan kita. Lihat orang-orang yang sakit di rumah sakit sana, bernafas pun tidak bisa, harus dibantu dengan oksigen. Bagaimana kita di tengah-tengah kehidupan kita, di tengah masyarakat pada saat ini, khususnya jemaat ini,
pos pelayanan sekalian kita masih berikan kesehatan mengikuti kebaktian ini. Kami mohon, kami sarankan kita tetap tekun mengikuti, melakukan firman di dalam kehidupan kita sehari-hari, supaya kita diberkati di dalam kehidupan kita. Amin. Mari kita bersatu dalam doa. Terima kasih Tuhan Yesus atas firman yang menyamar kehidupan kami, supaya kami tetap setia dan teguh di dalam melakukan firman. Sering kami Tuhan lalai lupa, terombang ambing karena hasutan godaan duniawi, keinginan daging, sehingga semakin jauh dari Tuhan. Tolong kami ya Tuhan, firman yang kecil ini, demi persaudaraan berjaya sebagai apapun yang kami gumuli kami kerjakan, Tuhan sertai dan berkati, supaya agar melalui pekerjaan kami, nama kami muliakan di dalam kehidupan kami. Khususnya jemaat kami yang pada saat ini masih mengalami kelemahan tubuh karena sesuatu penyakit, bahkan penyakit yang paling mematikan, pandemi COVID-19. Engkau sembuhkan, Engkau berkati segala upaya yang dilakukan keluarga pasien untuk penyembuhan ke depan, supaya persekutuan di tengah-tengah program ini kami bisa bersekutu dengan sehat memuliakan nama Tuhan. Bimbing kami ya Tuhan, para tua di tengah-tengah anak yang telah diberikan di tengah-tengah keluarga. Mampukan kami untuk kita secukupnya bagi kebutuhan anak kami, supaya anak-anak terpuji dan termulia melalui kegiatan di tengah-tengah keluarga. Ampunkan kami Bapa dan segala kehilapan yang tidak berkenan di hadapan, supaya kami layak disebut anak-anak Tuhan dan berhak mendapatkan berkat yang akan Tuhan limpahkan di dalam kehidupan kami ke depan. Di dalam nama Tuhan Yesus Kristus kami telah berdoa dan mengucap syukur. Amin. Bapak, Ibu, dan anak kami yang kami kasih di dalam nama Tuhan kita Yesus Kristus, sebelum kita menyudahi ibadah kita hari ini, mari kita sama-sama menyampaikan doa yang diajarkan oleh Tuhan Yesus Kristus, yaitu doa Bapa kami. Mari kita sama-sama mengucapkannya. Bapa kami yang di surga, dikuduskanlah namamu, datanglah kerajaanmu, jadilah kehendak-Mu di bumi seperti di surga. Berilah kami pada hari ini makanan kami yang secukupnya, dan ampunilah kami akan kesalahan kami, seperti kami juga mengampuni orang yang bersalah kepada kami. Dan janganlah bawa kami dalam pencobaan, tetapi lepaskanlah kami daripada yang jahat. Karena Engkau yang punya kerajaan dan kuasa dan kemuliaan sampai selama-lamanya. Amin. Mari kita sama-sama menyanyikan kepada Allah berpuji. Kepada Allah berpuji, serta kepada Al-Masih, Roh Kudus muliakan, berkuasa dan berkasihan. Amin. Mari kita sama-sama menerima berkat daripada Tuhan kita Yesus Kristus. Kasih Allah Tuhan kita Yesus Kristus dan kasih Bapa yang di surga serta persekutuan Roh Kudus itulah menyertai memberkati kita hari ini, esok, sampai selama-lamanya. Amin. Mari kita sama-sama menyanyikan amin. 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 Bapak, Ibu, dan anak kami yang kami kasihi, dalam nama Tuhan kita Yesus Kristus, mari kita sejenak berdoa di dalam hati kita masing-masing untuk saat ini. Amin.
kami menyampaikan dari ibadah ini. Selamat berkebaktian. Tuhan Yesus memberkati kehidupan kita. Salam.